Kalau boleh tahu ini meninggal kenapa? Kenapa? Orang tua nggak layak untuk diterlantarkan apapun alasan. Ketika lu kerja jadi orang, gue rasa orang tua tuh nggak pernah minta apapun gitu. Cuma di balik rasa itu, gue rasa orang tua tuh ada rasa bangga bahwa dia sukses. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Putri Alfian sama Gue Jidan. di 5 minutes later. channel Putri Alfian. Iya. Berapa lama kita nggak explore? Berapa lama? Sebulan, 2 bulan ya. 2 bulan. Jadi agak-agak lupa gue caranya explore. Nah, gue sama tim Putri Alfian sama Zidan kali ini ada di daerah mana nih, Dan? Bojong Sari. Bojong, di daerah Bojong Sari. Nah, rumah ini udah terbengkalai cukup lama. Gue nggak tanya langsung sebenarnya ada kejadian apa di rumah yang terbengkalai, kayak sih udah puluhan tahun ya. Kalau kita lihat dari Desain rumahnya juga udah anjay bisa, nggak boleh ngomong anjay. kelihatan lah. Gitu. Nah, sebenarnya gue nggak lama-lama mau langsung ngajak sahabat Putri Alfian buat explore bareng sama gue ke dalam. Kita lihat nanti tempatnya kayak apa, terus kita ketemu sosok-sosok apa aja di dalam. Jadi tanpa lama-lama, tadi kita udah doa kan? Iya, kita udah pembukaan. Bukan, tinggal penutupan. Penutupan aja. Ayo pulang. Gue langsung mau ngajak sahabat Putri Alfian buat explore ke dalam. Kayak kita let's Go. Assalamualaikum. Nah, kemana dulu? Nih. Assalamualaikum. Apa itu? Celana pendek anak kecil. Oh. Wah, ditekan tahu. Udah lama nggak explore. Nih, gue nggak apa namanya, gue tuh nggak belum mencoba membuka gitu, belum mencoba membuka kepada mereka yang mau coba mungkin komunikasi, cerita kenapa mereka bisa ada di sini gitu. Tapi gue tertuju sama satu nenek-nenek di depan sana. Ini kan banyak pohon singkong ya, nanti kita kasih statusnya. Banyak pohon singkong. Nah, di antara pohon-pohon singkong itu ada nenek-nenek. Lu tau gak sih nenek-nenek zaman dulu yang pakai dalaman kebaya tuh warna putih, Iya. terus pakai kain yang dilipat-lipat. Ini kain kan. Nah, bajunya itu yang kayak tank top, kalau anak sekarang bilangnya tank top. Kemben. Iya, kemben. Iya, kemben. Kemben. Kan kalau kemben sekarang kan nggak ada talinya, dia masih Iya. ada talinya. Yuk. Nah, nanti coba kita tanya apakah si nenek mau komunikasi mungkin sama Zidan, atau mungkin sama Ian, atau mungkin sama Eta bang. oh ini toiletnya. Wih, dingin ya. Kayak Sikapedia. Kayak dinginan Sikapedia dah. Ah iya. Iya sih kalau dikoreksi mah. Yuk. Ada itu tuh. Bu, kan buka bengkel, Bu. Apa tuh? Jangan nakal. Aduh. Cut. Cut. Bu, banyak. Iya, itu dari tadi enggak sini. Banyak. Assalamualaikum. Ini kamar utama ya kayaknya ya, kan ada toiletnya ya. Oh iya itu. Apa? Enggak dari sebelah sana. Iya. Aja merinding gue sumpah. Horor, denger ngun lari sama gue juga.
Duduk gitu. Iya. Yuk, jangan dong, pemanasan dulu. Iya. Bau. Apa yang dibilang ini pakaiannya? Topi-topi gitu. Tapi kayak topi-topi nenek-nenek tau? Iya, iya. Hah? Iya nggak sih? Iya. Make sense nggak sih? Ini topi nenek-nenek apa kupluk? Topi nenek-nenek, Topi nenek-nenek. yang jelas bukan topi reggae. Kayak tadi gue bilang ya, lebih Iya kan? Itu udah salah satu pembuktian. Ada apa sebenarnya dengan nenek-nenek? Apa? Lah nenek. Kita cari. Iya tuh. Dia mau nakutin lu deh. Anjing dingin lu. Langsung dingin. Enggak. Tapi ada dua sepasang. Yang boneka ya? Iya, ranjang boneka ini. Gue nggak berani megang. Pas aku. Yuk. Gigi kau. Lemes dan. Lemes aja. Suara apa tadi? Coba ke belakang. Dengar dong. Iya dengar. Emang udah disuruh, Pak? Enggak udah, ini mentok. Kita kembali ke laptop yuk. Yuk. Wow. Nah, itu tadi bagian dari seluruh ruangan rumah ini yang dari awal gue jelasin sama Zidan ke sahabat Putra fan yang di rumah bahwa kalau kita lihat pertama dari lantai, kedua dari kusen, terus ada dari desain rumahnya, dari plafon-plafonnya, Atapnya aja. ya itu memang ini memang kayaknya rumah Jamaica. Beda. Iya. Dari yang belakang. Iya. Mungkin nggak sih dari yang suara yang tadi? Ya. Gue miring sih dari pojok. Tuh. Ini guys. Gue sih udah merasakan Panas sih. udah merasakan dua apa namanya? Benturan energi. Iya, dua bentuk energi dari dua sosok. Posisi nenek-neneknya masih di depan. Nanti gue kasih tahu di depan tuh bentuknya kayak apa. Jadi gue sama tim nggak mungkin menjangkau ke sana Karena tempat situasinya. udah kayak hutan gitu sih depan Takut belakang ada di sini. Dan hewan. gue lagi coba buat ngajak si neneknya komunikasi. Oh, kotor. Sumpah dingin ketawa.
Badannya kurang. Misi. Assalamualaikum. Tuh. Assalamualaikum. 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 Bisa bicara dengan saya? Dengan siapa ini? Terima kasih. Permisi. Permisi. Bisa bicara dengan saya? Bisa. Dengan siapa ini? Dengan siapa? Dela Street. Oh, Nela Street. Nenek udah lama di sini. Nenek tempat nenek tinggal di tempat nenek, bukan? Ada yang bisa disampaikan? Dingin. Kalau boleh tahu kenapa? Kalau boleh tahu kenapa? Kenapa? Nenek meninggal kenapa? Gimana? Mau tangis. Nek, boleh sambil cerita? Kalau boleh tahu ini meninggal kenapa? Kenapa? Nenek asli sini? Bukan. Siapa aja yang di sini? Banyak. Nenek penghuni pertama sih. Apa ada lagi? 72 yang jaga tempat sini. Oh, tahun 72 dia ada di sini. Kau boleh tahu nenek meninggal kenapa? Kelaparan. Tahun berapa? Nggak tahu. Nenek gimana sih? Nggak tahu. Ada sosok apa aja? Selain ini siapa? Ini kenapa? Gini. Gimana? Apa nih? Yanto. Kau tahu nenek berpakaian seperti apa sih? Kain. Bener tadi yang
Ada yang bilang. Berpakaian kayak adat Jawa gitu. Siapa yang tuh? Anak. Tinggal di mana? Nggak tahu. Ini juga pelaporan. Nenek kesini mencari anaknya. Iya. Nenek jahat. Kenapa? Jahat kenapa? Bisa diceritain? Lalu? Lalu gimana? Lalu ditelantarkan menjadi sosok nenek ini mencari anaknya yang nggak disetujuin nikah, terus ditelantari. Iya, ingat mereka masih hidup. Nggak tahu. Nenek berasal dari mana? Apa nenek berasal dari Jawa Barat, Jawa Tengah? Berarti nenek merantau ke sini untuk mencari anak. Memang ada keluarga nenek yang ngurus nenek. Dan selain anak nenek nanti, selain beli sebatang kara sih. Tahun berapa ini merantau usia kita? 70. Oh berarti dia merantau ke Jakarta tahun 70, meninggal sekitar 72-an. Lalu ini merantau ke Jakarta nggak tinggal di mana-mana? Dingin. Lalu sehari-hari ini makan apa? Minta. Iya, minta dari orang. Kasihan orang berarti ya. Iya, kasihan juga sih. Merantau ke Jakarta tanpa saudara, tanpa anak ya kan, tanpa tempat tinggal pula. Iya, jadi sehari-hari dia tidur di jalan. Mungkin akibat dingin ini, iya nggak ya? Iya, mungkin dia tadi bilang kan, gue bilang ya, nenek mati kenapa, meninggal kenapa? Kelaparan, kenapa? Iya kan? Ya mungkin karena ini. Jadi sayang lumayan tuh. Kenapa nggak direstuin dulu sayang? Ada alasannya? Nggak ada. Mungkin kurang serem. Suami nenek mana? Berarti nenek di Jawa Tengah hanya sendiri dan rela ke Jakarta untuk cari siapa tuh. Kalau gue tahu tempatnya seperti apa sih dulu?
udah di sini. Lalu kenapa tiba-tiba kosong ini? Pindah. Belum ada urusan. Nenek suka tahu di sini. Keluar. Gimana Kak? Gimana Dan? Kalau dari gambaran lu gimana? Kacamata. Iya. Ceritanya sih mirip sih. Iya. Apa? Apa? Kalau dari gambaran. Jadi tau nggak? Nggak tahu. Apa Iya gimana? namanya? Orang-orang zaman dulu tuh kan kayaknya aturannya ketat ya. Oh, Maksudnya? ada istiadatnya. Jawa Tengah tuh mana sih? Kira-kira ada daerah apa? Jadi Jogja. Magelang di mana? Ya itu Jawa Tengah. Nah, itu Surabaya, Magelang tuh Jawa Tengah. Semarang, Jawa Tengah, Jogja. Nah, terus aturan zaman dulu tuh kan ketat ya. Gue nggak tahu itu disebut adat istiadat atau gimana gitu. Jadi tata krama, kalau dia bilangnya toto kromo. Tata krama itu di nomor 1 kan. Oh, jadi pihak si cewek ini. Kayak Oh, cara kalian ketemu orang gitu, presentation bersikap gitu, bersikap, cara duduk segala macam. Gue nggak tahu kenapa itu benar-benar diperhatikan gitu. Ya. Nah, si menantunya ini gitu menurut dia, menurut pandangan orang zaman dulu itu nggak lulus kriterianya si mertua ini. si mertua ini karena katanya kan zaman dulu itu perempuan yang harus ayu gitu loh, harus anggun, harus permisi, cara duduknya juga yang baik gitu kan ya. Yang benar, nah ini nggak masuk dalam hitungan itu gitu, maksudnya nggak masuk dalam kriteria itu gitu, makanya si nenek ini tidak menyetujui si Yanto dengan si perempuan ini. Tapi kayaknya pada saat itu umurnya si Yanto dan si calon istrinya itu juga ya Jauh. bukan, ya masih di bawah-bawah 20 lah kayaknya, masih di bawah-bawah 20 tahun gitu. Nah, ngerasa bahwa si ibunya ini, manggilnya kan emak ya, ngerasa bahwa si ibunya ini tuh jahat gitu. Oh, makanya dia ngerantau ke Jakarta. Iya, makanya si Yanto ini Kawin lari gitu. enggak, nikahnya Enggak, tetap udah nikah. nikah. Akhirnya tetap nikah, si nenek ini tetap menyetujui, maksudnya Iya, nikahan zaman dulu lah gitu. Ah. Tetap nikah, cuman karena si ibunya ini nggak bisa akur sama si menantunya gitu, akhirnya Yanto memutuskan untuk Merantau. membawa istrinya merantau gitu. Padahal kalau menurut gue ya, dari kacamata gue, apa namanya, si Yantonya sendiri itu nggak berada di Jakarta, masih tetap berada di daerah Jawa-Jawa juga gitu loh. Tapi si Yanto ini bener-bener perginya itu tanpa meninggalkan jejak gitu, dan nggak pernah ada berkabarnya sedikit pun gitu. Misalkan ibunya di desa, Yantonya di kota. Ya, kayak Iya, gitu. iya. Tapi karena memang zaman Nggak dulu itu hilang kan gitu. kalau ngerantau itu rata-rata ngerantau, kata ngerantau itu kalau dari daerah ke Jakarta. Jakarta. Itu nasi nenek ini naik bus, gue ngeliat jelas dia naik bus itu bus menjelang subuh ya. Itu dari daerahnya itu ke Jakarta gitu untuk nyari si Yanto ini, dan setibanya di Jakarta si nenek ini jadi gelandangan, minta-minta untuk makan apa. Dia, iya,
Kan tadi sempat gue tanya ya, suami nenek kemana tuh? Suaminya itu sudah meninggal lebih dulu dari si nenek gitu. Kalau tahun 70 aja dia udah nenek-nenek ya gitu, logikanya berarti kan udah tua banget gitu. Kita nggak tahu lahir tahun berapa kan pada zaman itu. Nah, sebenarnya si nenek ini siapa namanya tadi? Lastri. Iya, Lastri. Nenek Lastri tidak meminta apapun sih, cuman karena sikapnya dia yang kayak gitu ke Yanto, si Nelastri ini jadi ngerasa Nelastri itu yang salah. Padahal kalau di Jawa memang nggak bisa kayak gitu. Kayak Toto Kromo yang dibilang sama si Nelastri ini bener-bener jadi nomor satu gitu untuk Harus. lu bisa diterima. Iya. Nah, terus kita tunjukin ya tempat dia Iya. ada di situ. Yang nyedihin itu adalah gini loh. Menurut gua ya, dari sebanyak orang tua di dunia ini gitu, mungkin mereka nggak niat jahat sih kalau menurut gua, tapi cara mereka mendidik itu Salah. berbeda-beda gitu. Ada yang didikannya keras, ada yang didikannya lembut dan banyak hal gitu. Tapi tujuan utama orang tua adalah tetap untuk yang terbaik lah untuk anaknya ya. terbaik untuk anaknya gitu kan. Maksudnya mungkin zaman sekarang juga gue rasa kita semua nilai orang dari attitude kok gitu. Ketika attitude dia nggak baik, kita kebanyakan dari kita pasti langsung ngejudge gitu kalau orang itu nggak baik. Jangan orang tua lah, kita aja pribadi kan. Ke temen kita lihat Iya. attitude-nya, perilakunya dia, bagaimana dia waktu datang ke tempat kita, ke tongkrongan kita dan lain-lain gitu. Dan gue rasa pada masa itu juga Yanto masih jadi orang yang egois gitu, masih jadi mengikuti kemauan dirinya bahwa si ibunya ini benci, padahal konteksnya itu ibu ini bukan benci gitu, enggak benci gitu, cuman gimana sih kayak lu harus bisa nerima orang baru yang awalnya lu nggak suka, itu kan pasti butuh proses ya gitu, butuh proses untuk menyesuaikan antara kedua belah pihak gitu, antara si ibu dan si menantu gitu kan. Yang gue sesalin dari sikapnya Yanto adalah dia anak tunggal dan ibunya tinggal sebatang kara gitu. Kalau gue pribadi gitu ya, maksudnya ketika orang tua tuh udah mati-matian gedein lu, besarin lu, ngasih lu makan, nyekolahin lu dan segala macam biaya lu tuh dikasih orang tua gitu. Ketika lu kerja jadi orang, gue rasa orang tua tuh nggak pernah minta apapun gitu. Cuma di balik rasa itu gue rasa orang tua tuh ada rasa bangga bahwa dia sukses mendidik anaknya, membesarkan anaknya, walaupun pada saat proses dia membesarkan anaknya itu si orang tua ini harus terbanting, keluar keringat, keluar darah segala macam gitu demi si anaknya bisa hidup layak gitu. Yang gue nggak habis pikir dan yang gue nggak nyangka adalah ketika si Yanto baru menemukan satu orang yang dia temui di dunia ini gitu, tidak mengurus, tidak membesarkan. Si Yanto tega meninggalkan ibunya. Maksudnya it's okay kalau Yanto itu memang berumah tangga ya gitu, maksudnya mau hidup sama istrinya, tapi kan kalaupun misah dari orang tuanya paling enggak memperhatikan orang tuanya, bagaimana kesehatannya, bagaimana si orang tua ini udah makan, karena posisinya si orang tua ini sudah tua rentah gitu kan. Bahkan menurut gua Yanto pun nggak tahu ibunya meninggal kapan gitu. Mungkin sampai sekarang ini. Mungkin sampai sekarang ini karena Yanto kayak memutuskan tali silaturahmi dia antara dia dan ibunya gitu, dan itu benar-benar disayangkan gitu. Gue nggak tahu rasa sesak Nelastri di dalam dadanya itu, rasa penyesalan dia tidak menyetujui pernikahan Yanto dan istrinya, jadi malapetaka gitu untuk dirinya sendiri gitu. Padahal niatnya nggak seperti itu, niatnya cuma gambaran lu nih kan, mereka dipertemukan gitu, maksudnya dinikahkan gitu, di tahun berapa sih? Ya masih sekitar mungkin hampir tahun 70 kali ya. Hampir tahun 70-an gitu. Jadi si Yanto ini berarti anak tunggal? Tunggal satu-satunya. Dan kan suaminya juga udah nggak ada.
pelajaran yang bisa kita dapat sih dari explore pertama kali nih setelah kita 2 bulan off explore ya, langsung ketemu dengan sosok Nel Astri yang menurut gua bener-bener banyak memberikan pandangan sudut pandang buat gua, buat Zidan, buat Ian, buat Bob yang kita yang masih single gitu, bahwa pernikahan itu kalau kata bokap gua bukan cuma menyatukan 2 kepala, tapi menyatukan 2 keluarga, yang dimana gue rasa semua orang punya pendapatnya masing-masing, punya penilaiannya masing-masing, dan itu semua butuh proses untuk kita benar-benar jadi satu keluarga gitu kan. Terus jadi sudut pandang juga buat gue bahwa gue rasa orang tua nggak layak untuk diterlantarkan apapun alasannya. Karena mungkin gue, Zidan, Bob, Ian yang masih single sampai saat ini gitu ya, kita bekerja, kita usaha nyari rezeki ke sana sini, itu buat orang tua juga gitu, buat membalas apa yang sudah orang tua kasih ke kita, mengucapkan rasa terima kasih yang tinggi bahwa karena didikan mereka, karena pendidikan, biaya pendidikan dan lain-lain, itu kita bisa sampai di jabatan atau di posisi kita di pekerjaan saat ini, dan itu jangan dilupain. Iya dan sedih nih gue kalau ngomongin orang tua. Mau loncat. Lu ada pesan-pesan nggak buat sahabat Putri Alfian yang di rumah? Iya, pokoknya kalau nonton video ini buat pelajaran aja sih. Jangan asal nonton, sebenarnya banyak pelajaran. Iya, karena sosok-sosok itu ngasih kita banyak pandangan, banyak pelajaran bagaimana untuk melakukan hal yang baik atau yang enggak baik. Kalau gitu, kita kemarin ada di protes nih sama sahabat Putri Alfian, katanya kalau habis explore kita nggak doain sosok-sosoknya gitu. Sebenarnya di belakang kamera guys. Sebenarnya. Nah kalau buat gue, dari gue turut sedih, turut prihatin dengan kejadian yang Nel Astri alamin gitu. Semoga dimanapun Yanto berada dan istrinya bisa ingat dengan Nel Astri gitu, karena biar gimana pun Nel Astri sudah membesarkan Yanto dan bertemu dengan istrinya saat ini gitu. Semoga Nel Astri juga udah bisa legowo dan tidak menyalahkan dirinya sendiri atas kejadian yang sudah terjadi, yang nggak bisa kita rubah, waktu juga nggak bisa kita putar lagi ke belakang gitu. Jadi semoga Yanto dimanapun berbahagia, dan jangan lupa untuk paling nggak cari keberadaan Nel Astri sebenarnya di mana. Gitu. Nah, kita pamit kali ya. Ya pamit ya. Dan ini ya kayak orang bisa terap. Nggak sumpah, gak bisa ngomong apa-apa. Tuh berdoa, doain dulu deh. Iya. Ya semoga atas kepergiannya Nel Astri ini apa ya? Jadi cambuk buat Yanto. Buat Yanto ya kan. Karena kan Yanto juga akan menjadi orang tua. Nggak usah nomor dong. Karena Yanto juga menjadi orang tua yang dia akan tahu gimana rasanya dia tidak ditinggal sama anak gitu. Oke, kalau gitu kita doain dulu Nel Astri, baru kita pamit kali ya Dan. Udah. Yuk. Jadi kita doain semoga Nel Astri ikhlas. Semoga Yanto bisa ingat sama ibunya. Semoga Nel Astri udah bisa lebih tenang. Ya mohon maaf lah kalau si Pak Yanto ini nonton video kita ini, ya kan? Siapa tahu jadi ketemu kan di makam, di mana makamnya Nel Astri, bener nggak? Iya bener sih, menyatukan ya kan, dan merinding juga. Yaudah berdoa dulu. Ya. Nah kalau gitu kita pamit. Gua sama Zidan kita pamit ya Dan. Semoga bukan hanya menjadi pelajaran bagi gue dan tim, tapi menjadi pelajaran juga untuk sahabat Putri Alfian yang di rumah, yang nonton video ini lebih bisa menghargai, mencintai dan menyayangi orang tua. Kalau gitu gue Putri Alfian, gue Zidan. kita berdua pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.